Tiga waktu mustajab doa pada setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain kita memilih doa-doa yang mustajab, doa-doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab. Karena tidak semua waktu itu mustajab, walaupun setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang mustajab doa. Di dalam setiap hari itu banyak sekali sebenarnya. Cuma di dalam video kali ini kita akan membahas 3 saja yang berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Waktu mustajab yang pertama, ad-du'a bainal adzani wal iqamati, yaitu doa di antara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan, kemudian ada waktu mustajab doa sebelum iqamah. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu di antara adzan dan iqamah untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hajatnya apa? Ya hajatnya apa saja. Hajatnya apa saja, tetapi kalau bisa misalnya kita punya hajat yang besar, maka itulah yang dipanjatkan berulang-ulang. Hadisnya adalah sahih riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Abu Ya'la dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Ad-du'a bermula doa, la yuraddu yaitu tidak akan ditolak, bainal adzani wal iqamati, di antara adzan dan iqamah. Jadi doa di antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, famadza naqulu ya Rasulullah, lalu apa yang kami baca wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah, salu mintalah oleh kalian Allah pada Allah al-afiyata, pada afiat sehat lahir batin, fid dunya wal akhirati, di dalam dunia dan akhirat. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhrajahu telah meriwayatkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3594, wa Abu Dawud dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 521. Wa fil lafdin, dan yaitu tetap di dalam satu lafaz, redaksinya ad-du'a bainal adzani wal iqamati mustajabun fad'u. Doa di antara adzan dan iqamah mustajabun, yaitu mustajab. Fad'u, maka berdoalah oleh kalian. Akhrajahu Abu Ya'la, akhrajahu telah mengeluarkan pada hadis Abu Ya'la oleh Imam Abu Ya'la di dalam nomor hadis 3680. Jadi ini yang pertama, waktu mustajab setiap hari, yaitu di antara adzan dan iqamah, maka pergunakanlah untuk munajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian waktu mustajab yang kedua, atsani, ad-du'a'u ba'dal maktubati, yaitu doa setelah sholat fardu. Jadi doa setelah sholat fardu itu sangat mustajab. Oleh sebab itu, setiap kali selesai sholat fardu maka jangan langsung pergi, tapi gunakanlah untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu telah diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ayyud du'a'i asma'u, manakah doa asma'u yang lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawfal lailil akhiri, yaitu pada pertengahannya malam yang akhir, wa dubura shalawatil maktubati, dan setiap kali selesai sholat fardu. Jadi setiap selesai sholat fardu, yaitu mulai dari sholat isya, subuh, kemudian zuhur, asar dan maghrib, maka gunakanlah berdoa kepada Allah. Seandainya misalnya kita nih sholatnya berjamaah, kemudian kita mengikuti aminnya imam, maka jangan langsung bubar. Kita berdoa sendiri, memohon kepada Allah hajat apa yang sudah kita rencanakan, dan kita ulang-ulang sampai hajat itu dikabulkan oleh Allah. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhrajahu telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3499, wan Nasa'i dan oleh Imam An-Nasa'i fi Sunanil Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 9936. Jadi sekali lagi, kalau setiap kali selesai sholat fardu, kalau seandainya sholat sendirian misalnya, ya langsung berzikir dan berdoa. Kalau seandainya menjadi makmum, tatkala menjadi sholat jamaah, menjadi makmum, maka setelah imam, ya setelah zikir kan biasanya bareng-bareng, kemudian imam berdoa, kita ikut aminin. Tapi setelah itu jangan langsung bubar, kita berdoa lagi, memohon kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Itu caranya.
ya caranya. Tetapi kalau seandainya misalnya buru-buru, ya udah zikir sebentar kemudian kita berdoa sendiri kepada Allah. Tetapi kalau nggak buru-buru, ya setelah zikir kemudian berdoa bersama dengan imam, dan kita setelah itu berdoa sendiri sesuai dengan hajat kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian waktu mustajab yang ketiga untuk berdoa pada setiap hari. Ats-tsalitsu ad-du'a'u inda thulutsil lailil akhiri, yaitu doa tatkala sepertiga malam yang akhir. Ini sudah banyak yang tahu, tapi ini kan berat sekali ya kan? Berat sekali berdoa pada malam sepertiga malam yang terakhir. Oleh sebab itulah, kalau seandainya tidak bisa berdoa pada sepertiga malam yang akhir, ya minimal gunakanlah kesempatan yang pertama dan yang kedua. Kesempatan yang pertama yaitu doa di antara adzan dan iqamah. Kemudian kesempatan lagi yang setiap hari yaitu doa setelah selesai sholat fardu, sholat fardu 5 waktu itu. Adapun fadilah atau keutamaan dalil doa mustajab di sepertiga malamnya akhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zilu Rabbuna tabaraka ta'ala, yang zilu turun Rabbuna oleh Tuhan kami tabaraka ta'ala, yang maha memberkahi oleh Dia Allah dan yang maha agung oleh Dia Allah, maha tinggi oleh Dia Allah. Kulla lailatin, pada setiap malam, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Yang turun ini bukan zatnya Allah ya. Karena kalau zatnya Allah maka mengkerdilkan Allah. Karena apa? Allah itu ada sebelum langit diciptakan. Dan langit itu kecil kalau menurut Allah. Jadi nggak mungkin Allah itu menempati suatu ruangan tertentu. Jadi yang turun ini adalah rahmat dan maghfirahnya Allah. Hina yabqa thuluthul lailil akhiri, tatkala tersisa thuluthul lailil akhiri, oleh sepertiga malam yang akhir. Yaqulu, berfirman oleh Allah, may yad'uni fastajib lahu. Man, bermula siapa saja yad'u, yang berdoa oleh Dia mani kepadaku, fastajib lahu, maka mengabulkan oleh aku. Kata Allah, lahu baginya man. May yas'aluni fa'utiyahu. Man, bermula siapa saja yas'aluni, yang memohon atau minta oleh Dia mani kepadaku, fa'utiyahu, maka akan memberi oleh saya kepadanya. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Man, barang siapa atau siapa saja yastaghfiruni, yang memohon ampun oleh Dia mani kepadaku, fa'aghfiru, maka mengampuni oleh aku lahu baginya Dia man. Akhrajahu al-Bukhari, telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, nomor hadis 1145, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 758. Demikian 3 waktu mustajabnya doa pada setiap hari. Wallahu taala a'lamu bishawab.